Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Dwi Arumsari, NIM 190205-072. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan bipolar. Yang pertama, pengertian gangguan bipolar. Pengertian gangguan bipolar adalah gangguan mental yang menyerang kondisi psikis seseorang yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang sangat ekstrim berupa mania atau depresi. Karena itu, istilah medis sebelumnya disebut dengan mania depresi. Suasana hati penderita yang bergantian secara tiba-tiba antara dua kutub atau bipolar yang berlawanan, yaitu kebahagiaan atau mania dan kesedihan atau depresi yang berlebihan tanpa pola atau waktu yang pasti. Setiap orang pada umumnya pernah mengalami suasana hati yang baik dan suasana hati yang buruk. Akan tetapi, seseorang menderita gangguan bipolar memiliki ayunan perasaan yang ekstrim dengan perasaan yang mudah berubah secara drastis. Suatu ketika seseorang mengidap gangguan bipolar bisa merasakan antusiasi dan bersemangat saat suasana hati yang buruk. Ia bisa sangat depresi, pesimis, putus asa, atau episode campuran. Di saat kedua fitur mania dan depresi hadir pada waktu yang sama, episode ini bisa dipisahkan oleh periode suasana hati normal. Tetapi dalam beberapa depresi individu dan mania mungkin berganti dengan sangat cepat yang dikenal dengan episode manik kadang. Tanda dan gejala gangguan bipolar dapat dilihat berbeda pada orang berbeda. Gejala bervariasi dalam pola mereka. Keparahan suasana hati rentan terhadap baik mania atau depresi, sementara yang lain bergantian antara dua jenis episode. Gangguan suasana sementara yang lain hanya mengalami sedikit selama seumur hidup. Ada 4 jenis episode suasana hati penderita gangguan bipolar, yaitu mania, hipomania, depresi, dan episode campuran hati. Gangguan bipolar memiliki gejala yang unik. Tanda dan gejala mania. Yang pertama, gembira berlebihan. 2. Mudah tersinggung sehingga mudah marah. 3. Merasa dirinya sangat penting. 4. Merasa kaya atau memiliki lebih dibanding orang lain. Tanda dan gejala hipomania. Hipomania adalah bentuk kurang parah dari mania. Orang-orang dalam keadaan hipomania merasa gembira, energi, dan meneruskan kehidupan sehari-hari, tidak kehilangan kontak dengan realitas. Gejala hipomania yang pertama, bersemangat dan penuh energi dengan munculnya kreativitas. 2. Bersikap optimis. 3. Penurunan kebutuhan untuk tidur. Tanda dan gejala depresi bipolar. Yang pertama, suasana hati yang murung dan perasaan sedih yang berkepanjangan. 2. Sering menangis. 4. Kehilangan minat untuk melakukan sesuatu. 4. Tidak mampu merasa gembira. Tanda dan gejala episode campuran. Episode ini merupakan gangguan bipolar campuran dari kedua fitur gejala mania atau hipomania dan depresi. Tanda-tanda depresi dikombinasikan dengan agitas, iritabilitas, kegelisahan, insomnia, distabil, dan layangan pikiran. Tanda-tanda gejala campuran.
Yang pertama, selalu berbicara tentang kematian dan keinginan untuk mati kepada orang-orang di sekitar. 2. Memiliki pandangan pribadi yang tentang kematian. 3. Mengkonsumsi obat-obatan secara berlebihan dan alkohol. Faktor penyebab. Yang pertama, genetik. Genetik bawaan adalah faktor umum penyebab bipolar. Seseorang yang lahir dari orang tua yang salah satunya memiliki resiko mengidap penyakit yang sama besar 15% hingga 30%. Bila kedua orang tuanya mengidap gangguan bipolar sebesar 60-70%. Kembar identik dari seseorang mengidap gangguan bipolar memiliki resiko tertinggi daripada yang bukan kembar identik. Yang kedua, fisiologi. Salah satu faktor utama penyebab seseorang mengidap gangguan bipolar adalah terganggunya keseimbangan cairan imun yang berfungsi menghantarkan rangsang otak membutuhkan neurotransmitter menjalankan tugas norepin-domipin, sistem neuroendokrin. Area limbik di otak berhubungan dengan emosi dan mempengaruhi hipotamulus yang berfungsi mengontrol kelenjar endokrin. Hormon yang berhasilkan hipotamulus juga mempengaruhi kelenjar pituitaris. Kelenjar ini terkait dengan gangguan depresi selera. Berbagai temuan mendukung hal tersebut. Bahkan orang depresi memiliki tingkat dari kortisol oleh produksi yang berlebihan yang terlepas dari hormon norepin dan hipotamulus.